Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kitab Risalatul Ma'awanah kita sampai di permasalahan al-islah baina zatil bain, yaitu mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyuhada, wassalihin, wa jami'a masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasaid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Khususan ila Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amadna Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad di kitabih Risalatul Mu'awanah ila anqal wa alaika bi islahi dzati bainihim fa inna fil islah fadlan yazidu ala fadlin nafli minas shalah was siyami wa la siyama bainal walidi wa waladihi wal qaribi wa qarabati. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa alaika bi islahi dzati bainihim, wajib bagimu mendamaikan orang-orang yang berselisih, yaitu antara kaum muslimin. Fainal islah fadlan yazidu ala fadlin nafli minas salati wassiyam. Sesungguhnya mendamaikan antara orang yang berselisih itu lebih utama, melebihi keutamaannya sholat sunnah ataupun puasa sunnah. Jangan dikira mendamaikan orang ini bukan ibadah. Ibadah lebih afdal daripada sholat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah. Rajin puasa sunnah, tapi ada orang berselisih dibiarkan aja, atau bahkan menjadi gara-gara orang berselisih, itu namanya tak betul. Puasanya berarti puasanya ini bermasalah, ada yang salah di dalam puasanya. Atau sholat sunnah, sholat rajin, tapi malah justru banyak berselisih dengan orang. Mestinya dia tuh menamaikan orang yang berselisih, bukan malah bikin menjadi orang yang tak berselisih jadi berselisih. Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Orang tak berselisih dia masuk jadi orang ini berselisih.
Mestinya orang ini mendamaikan orang berselisih, dia malah jadi gara-gara batu api, kata orang. Menjadi batu api, orang menjadi berselisih. Ini akhlak. Nah, Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, tengok, Masya Allah, luar biasa. Beliau ini seorang mursyid, seorang murabbi. Nah, beliau yang menyusun zikir ratib Al-Haddad. Nah, jadi tuntunan, betul-betul menjadi penuntun. Jadi itu, kemudian beliau juga ini menulis kitab-kitab tentang bagaimana kita ini membaguskan hati kita, amaliyah kita. Inilah yang namanya thariqah. Inilah yang namanya thariqah. Jadi ratib haddad, ratibul atas, zikir. Itu dari segi zikirnya. Kemudian ini dari sisi taklimnya, ya, memperbaiki dirinya. Jadi karena tasawuf itu artinya tasawuf itu at-takhalli wa tahalli. Yang namanya tasawuf itu ada dua sisi, dua unsur. Pertama at-takhalli, mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Kemudian at-tahalli, mengambil sifat-sifat yang bagus dimasukkan ke dalam hati. Itu thariqah namanya. Ya. Ini thariqah itu bukan hanya sekedar wirid tok. Kemudian tidak ada usaha untuk memperbaiki dirinya, semacam ini usaha. Ada ngajinya juga. Nah, ada ngajinya semacam ini. Nah, ini kan istilahnya saling ada hubungan antara zikir dengan pelajaran seperti ini. Jadi ya saling berhubungan. Makanya Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, beliau punya kumpulan zikir yang sangat ma'ruf namanya Ratibul Haddad. Kemudian beliau juga punya kitab-kitab yaitu tentang bagaimana seorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini kitabnya berjudul Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Mu'azzarah liraghibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Liraghibin, bagi orang-orang yang ingin, orang-orang yang suka, minal mu'minin, yaitu dari orang-orang mukmin, fi suluki tariqil akhirah, untuk menapaki jalan menuju akhirat. Tuntunan memang. Ini beliau menuntun kita dengan kitab beliau ini. Betul-betul beliau ini wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mursyid. Ya, mursyid ini orang yang menjadi pemberi petunjuk kepada murid-muridnya, mursyid. Jadi ketika ada orang yang berselisih, maka kita harus damaikan. Karena sesungguhnya mendamaikan orang yang berselisih itu lebih utama daripada sholat sunnah, lebih utama daripada puasa sunnah. Wala siyama bainal walid wa waladih. Apalagi kita ini mendamaikan antara seorang tua dengan anaknya berselisih. Cemana dua orang ini bisa damai. Nah, sementara kita ini, ya Allah, entahlah, memang kita ini di zaman yang kita ini cuma sukanya nengok aja. Nengok sama menilai sama ngerasanin saja orang. Kita tidak ada usaha untuk kalau orang-orang berselisih, kita menjadi pendengar agar orang ini damai. Masya Allah. Macam mana ya? Nah, kita sekarang lebih suka menjadi penonton. Ada orang belakang, biarin aja kita. Oh, itu si Anwar. Kita cuma nambah, kita membumbu atau kita ngeblok yang satu dan yang lainnya. Nah, susah orang berakhlak seperti ini susah. Nah, ini pun kalau kita tidak diingatkan, kita lupa. Kita lebih suka menilai. Ketika terjadi perselisihan, kita cuma, ini betul, ini salah, ini betul, atau ini salah semua. Itu saja. Ngalang-ngalang aja, apalah, begaduh aja nih. Ini. Gitu aja, mentok. Tidak kita datang kepada yang satunya, macam mana dua orang ini bisa berdamai. Ya Allah, ini suatu amal yang jarang dilakukan orang lagi, jarang. Makanya sampai di sini sekarang itu lebih utama daripada puasa sunat, lebih utama daripada sholat sunnah gampang, tapi mendamaikan dua orang yang berselisih ini susah. Nah, susah. Kalau sholat sunat sudah masuk ke masjid, Allahu Akbar, selesai. Di rumah pun boleh. Puasa sunat, puasa aja. Sekarang ada ibadah yang banyak sering kita tinggalkan.
mendamaikan antara orang-orang yang bersisi, dua orang yang bersisi, terutama antara anak, orang tua dan anaknya. Masya Allah, macam mana kita nak mendamaikannya caranya ya, Masya Allah. Wal qaribi wal qarabati, dan antara saudara dengan kerabatnya. Ini orang ini bersaudara tapi memang berperang, ya, nggak akur. Nah, macam mana cara damaikannya? Kita kan tidak punya kan usaha, seolah-olah kita ini itu kan rumah tangga orang, biar ya lah berkelahi lah, bantai dia lah, tak ada urusan. Itu kita rumah tangga orang, tak gitu juga. Kadang-kadang orang ini kalau sudah dalam satu keluarga, kalau yang ngomongin tetap sama orang-orang keluarganya dia tak mau, tapi ketika orang lain yang menasihatin atau bagaimana caranya, bukan hanya coba dengan nasihat, macam-macam lah caranya. Atau diajak makan bakso sama-sama ke, diajak makan prata sama-sama, sarapan ke, macam-macam caranya. Nah, itu sebetulnya perlu kita mulai, atau bagi yang sudah kita lanjutkan. Nah, itu ibadah yang afdol sekali, ya, afdol sekali. Sementara kita menganggap itu bukan ibadah. Makanya kadang-kadang orang merasa dia banyak sholatnya, banyak puasa sunnahnya, merasa hebat. Sementara orang-orang yang ibadah-ibadah sosialnya itu dia tidak merasa kalau itu ibadahnya, kalau itu luar biasa. Yang sini ujub, ya, yang sana tidak merasa melakukan apa-apa, pada itu ibadah yang afdal. Ada orang berkata, "Deh, tak usah gitulah, apalah pakai gitu-gitu. Sama-sama nak mati pun berkelahi, tak guna. Nah, nanti sama-sama mati, malu di akhirat nengok berkelahi di dunia ini. Tak ada guna, sama-sama mati juga. Nanti tak usah kelahi." Nah, tentu ada yang salah, tentu ada yang betul. Ya, macam mana caranya? Wa qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Perintah jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Damaikan, perintah ini, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Salat wajib. Wa aslihu dzata bainikum wa aslihu baina akhawaykum, dan damaikanlah antara saudara-saudaramu. Perintah juga sama, al-amr al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada kata perintah itu hukumnya adalah wajib. Aqimis shalah, dirikan salat berarti salat wajib. Atuz zakat, bayar zakat berarti zakat wajib. Asal daripada perintah Allah itu hukumnya wajib, kecuali ada dalil atau qarinah lain yang menunjukkan dia sunnah, atau bahkan bisa menjadi mubah setelah ada larangan sebelumnya. Kemudian wa iyyaka wa ifzati dzatil bain bin namimati wal ghibah wa nahwihima bima yujibu tanafur wa tadabur fa inna dzalika indallahi ta'ala azim. Janganlah engkau merusak antara dua orang yang berselisih dengan mengadu domba dan menghibah. Ada orang tadi berselisih, bukan dia malah tidak damaikan, malah dia mengadu domba, dibumbuni yang sini nih. Dia itu memang kurang ajar, budak itu memang tak betul ya. Wah, tambahlah panas orang ini kan. Sebetulnya tak tahu, oh kurang ajar memang, habislah tambah. Wa iyyaka, jangan sampai ya engkau justru merusak antara dua orang yang berselisih, dibumbu-bumbu, ditambahi batu api, ditambah. Wal ghibah, atau minimal dengan menghibah, bukan damaikan tapi cuma dicerita-ceritakan aja ke orang itu. Orang berdua itu tak ada yang betul. Apalah berkelahi siang malam ketemu, padahal saudara. Dihibahkan ke orang lain, bukan dia mendamaikan tapi jarang menjadi orang, menjadi apa nih, penyiar gratis. Menghibah. Mimma yujibu tanafur wa tadabur, yaitu dengan sesuatu yang menyebabkan mereka ini saling lari. Dengan adanya omonganmu itu mereka akhirnya lari tambah jauh. Wa tadabur, saling tadabur, bermusuhan, tidak mau ketemu. Gara-gara omonganmu dia tambah benci, tambah tak suka, tambah bermusuhan.
Engkau disuruh mendamaikan, tambah memperuncing, tambah memperbesar jurang perbedaan atau permusuhannya itu ditambah lagi dengan omonganmu atau perbuatanmu. Itu bahaya. Fa inna dzalika indallahi ta'ala azim. Bahwa sesungguhnya perbuatanmu itu di sisi Allah adalah termasuk perbuatan yang sangat-sangat besar resikonya. Dosa yang besar. Kayaknya biasa, tapi itu di sisi Allah itu adalah suatu dosa yang besar. Kenapa? Allah nyuruh damaikan, engkau tambah mengadu domba. Makanya begitu besarnya sampai la yadkhulul jannata namam, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga para pengadu domba. Itu. Minimal diamlah, tak usah komen. Itu minimal. Kalau tak bisa mendamaikan, diam. Ya aku tak tahu, wallahu alam. Wallahu alam. Tak tahu. Itu minimal. Ini tapi jangan nambah-nambah. Masuklah di sini layatul jannatan namam, naudzubillah summa naudzubillah. Tengok akhlak. Bukan akhlak ini namanya. Akhlak luar biasa. Akhlak luar biasa. Kita kalau mohon maaf lah, kadang-kadang ibu-ibu ini kadang-kadang mesti nanti kalau ada cerita gini, nanti dia belain yang A, ada yang belain yang B, itu memang ngarok, memang orang tuh ini tambah lah. Habis ditambah-tambah, tak ada gunanya seperti itu. Tidak ada gunanya. Wallahu a'lam, aku tak tahu, itu minimal. Kalau bisa datangi, damaikan. Aman namimatu faya an tangkula kalama insanin li insanin taqsidu bidzalikal ifsada bainahuma. Yang namanya namimah itu apa? Yang namanya mengadu domba itu apa? Yang Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang para pengadu domba. Apa itu namimah? Namimah yaitu antangkula kalama insanin li insanin taqsidu bidzalikal ifsada bainahuma. Yaitu engkau memindah perkataan seseorang kepada orang lain dengan niat untuk merusak hubungan antara keduanya. Jadi kadang-kadang orang ini tak tahu, ada macam orang nih di sana dia akrab, di sini dia akrab. Jadi ketika ngomong dengan si A ini biasa-biasa aja lah ngomong, namanya ini orang akrab, dia nggak amanah. Padahal ngomong biasa, ngomong apa si saya itu dia orang agak bakhil lah sikit, pelokek lah dia. Dia cerita sama si B ini. Si A nganggap si B ini kawan dekat. Si B ini kawan dekat. Jadi dia bilang cerita ngomong-ngomong biasa gini, saya tuh pelokek lah orang dia, gitu kan. Setelah itu si B ini dia main pergi kepada si C sana. Dia bilang, si A tuh bilang kau ini pelokek. Waduh, langsung kurang ajar gimana kan. Apa tak sakit? Padahal si A ceritanya tidak, maksudnya ini kan amanah, tak mungkin lah disampaikan ke sana. Ternyata si B ini memang namanya batu api, disampaikannya ke sana. Kau tahu si A tuh dia bilang kau ini pelokek. Langsung lah ketika ketemu langsung tak mau dia nyapa lagi. Yang si A ini bingung, ngapa pula saya ini begini? Padahal dia tidak ada maksud untuk seperti itu. Akhirnya terjadilah permusuh. Ini namanya namimah sudah. Jadi orang itu yang amanah sesama kawan. Ketika ada kawan cerita sesuatu tentang kawannya, jangan disampaikan ke sana. Itu namimah, bahaya. Mestinya kalau kalau sampaikan ini nanti dia tersinggung nih, nanti dia tak suka sama sana. Itu mestinya seperti itu. Tapi ada manusia-manusia seperti ini. Pantang ada kawannya cerita, direkam dia, kemudian disampaikan kepada kawannya yang sana. Akhirnya ini jadi bermusuhan. Sekian puluh tahun. Sekian tahun lamanya dia berkawan A sama si C ini, gara-gara si B ini masuk, pecah langsung. Apa sebab? Karena ada orang yang menjadi batu api di tengah ini. Ini bahaya seperti ini. Itu bukan akhlak yang bagus. Itu namanya namimah. Itu namimah. Padahal dia ngomongnya betul, bukan tak betul. Memang si A ini pernah ngomong. Umpamanya si A bilang dia tuh pelokek, tapi maksudnya kan bukan untuk menghina dan apa. Maksudnya kita nih kawan janganlah bilangkan. Dibilangkan akan menjadi bencana. Dosa yang menyampaikan ini itu sangat azim, besar dosanya. Sampai diancam neraka jahanam. Kalau dia tak nyampaikan,
ini berdua, dia tenang, tak ada masalah. Ibaratnya kita bilang, kau ni pelokek, kan tak ada masalah. Tak sakit hati lah namanya kawan akrab. Ini dia dah 5 tahun, 6 tahun berkawan. Kau ni pelokek lah. Tak ada hati ni sakit. Tetapi kalau ada orang ketiga masuk, kemudian diceritakan ke sana, maka hati menjadi panas. Oh, Agus, kau yang ngata-ngata aku di belakang ya. Akhirnya jadi bermusuhan. Biang keroknya ini, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Hati-hati, rajin sholat tapi mulut menjadi pengadu domba. Itu begitu saja. Yang namanya ngadu domba itu cuma begitu. Dan itu merupakan kadang-kadang kebiasaan seperti itu tidak dianggap satu dosa biasa. Dianggap satu dosa. Jadi ketika ada seorang dekat dengan kita, tengok ada seorang dekat dengan kita, dia suka ngata-ngatain orang lain di depan kita, dia suka ngata-ngatain orang lain di depan kita. Percayalah suatu hari dia akan di depan orang ngatain kita. Orang macam gini tak pakai kawan seperti ini, tak pakai. Kalau dia mau ngata-ngatain orang lain ke depan kita tak usah gembira, tak usah gembira. Percaya orang model seperti ini, suatu saat dia ke sana, dia akan ngata-ngatain kita. Model seperti itu. Tak usah cari orang yang mulutnya suka yang seperti itu. Aman namimatu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam. Ini hadisnya baru datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Apa tak gawat tuh? Salat rajin tapi suka ngadu domba. Wa qala alaihi salatu wasalam abghadukum ila Allah taala al-musya'una bainal ahibba bin namimati al-mufarriquna bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang memisahkan, memburukkan antara kekasih-kekasih, bin namimah, dengan mengadu domba. Kawan bagus, selama-lama tidak berkawan bagus. Ada orang baru masuk 3 bulan aja dia masuk, langsung yang si kawan sebelah ni lebih memilih sama yang ini, katanya. Gara-gara dia suka ngadu domba, ini kawan aku yang lama memang jelek dia. Dia lebih percaya kepada kawannya yang baru 1 bulan kenal sama dia. Bayangkan. Namimah. Dan itu banyak terjadi. Kadang-kadang jadi orang nih Bu, kita nih jangan lebih percaya sama orang baru, tapi kita tidak percaya lebih suudon sama kawan lama. Kita bukti dah bertahun-tahun kita berkawan lama, bagus. Ada orang baru kenal 1 bulan 2 bulan, dia bilang si anu ini si anu. Langsung orang ini lebih memilih kawan barunya yang lama dicampakkan. Karena tak betul ya. Itu. Ini namanya namimah. Jangan sampai naudzubillah semua naudzubillah ya. Itu harus dijaga. Kalau nak berkawan gabung-gabung aja, tidak usah memecahkan antara hubungan orang yang saling akrab, saling menyayangi gitu. Semua orang itu ada kesalahannya tentu. Tetapi yang membuat permasalahan ketika ada orang lain yang ngomporin. Ini yang jadi masalah, jadi panas. Al-mufarriquna bainal ikhwan, orang yang memisahkan antara saudara-saudara. Memisahkan antara saudara-saudara, ada kelompok gini aman, damai kita. Ya tak lepas lah, namanya orang banyak ini mungkin dekat belakang-belakang adalah ngata-ngata sedikit kawannya nih, namanya orang awam. Tapi kalau itu tidak disampaikan dan tidak dikomporikan, jadi masalah. Masuk orang satu di sana ngomong, di sana ngomong banyak ngomong, berkecai jamaah nih. Langsung si ini tidak suka sama ini juga sama ini. Ada batu api masuk rupanya satu. Bahaya seperti itu. Jangan sampai naudzubillah semua naudzubillah. Kalau ada orang menceritakan hal tidak baik kepada kita, atau dia ngomong tentang kawan yang tidak bagus, jangan disampaikan kepada kawannya. Itu namimah. Karena itu akan menjadi bibit kebencian antara dua saudara ini, yang penyebabnya ya yang menjadi penyampainya ini.
Amal ghibatu faya an tadhkura insanan bi ghaibatihi bima yakrahu. Sedangkan yang namanya ghibah itu apa? Tadi namimah ya. Nah, kita harus bedakan antara namimah dengan ghibah. Kalau namimah dia menceritakan sesuatu berita yang disampaikan saudaranya kepada yang satunya dengan niat nanti hingga ini terjadi perselisihan seperti yang saya contohkan tadi. Kalau ghibah ini apa? Ghibah yaitu engkau menceritakan seseorang dan waktu itu dia tidak ada, ya. Seseorang yang waktu itu dia tidak ada menceritakan sesuatu yang tidak disukainya. Menceritakan itu yang tidak disukainya. Umpamanya dia ini orangnya, contoh, dia ini kalau infak mungkinnya duitnya tak banyak. Tentu diceritakan sama orang dia tak suka, dia tidak suka. Baru diceritakan dia tuh kalau infak paling 1000 gitu. Ini orang ini yang tidak ada, kalau itu dia tak suka, itu diceritakan. Atau ada hal lain, umpamanya berhubungan dengan pakaiannya atau badannya, dia tuh materi itu sipit lah. Umpamanya bu ceritakannya, dia kan tak suka orang begitu kan. Jadi atau mau dia tuh peka lah budak tuh, ini ceritakan. Itu namanya ghibah. Itu juga sudah. Niatnya tidak untuk mengadu domba, tidak, ya. Itu pun sudah dosa. Itu bedanya namimah dengan ghibah. Lau kana hadiran taksidu bidzaliki tangkisuh. Kalau orang itu ada di depannya, itu namanya dia merendahkan. Nah, kalau yang diceritakan itu ada di situ, itu namanya kau merendahkan orang lain, itu juga tidak baik. Kalau dia tidak ada, itu namanya menghibah, merendahkan. Orangnya ada, si anu tuh, sipit, umpamanya dia bilang gitu. Jadi kan terasa aduh, di depan orang dia bilang gini sama aku, dia ada di situ, itu namanya tangkis, ya, tangkisuh. Wasau'un hasala at-tafhim bin nutqi aw bil isyarati aw bil kitabah. Dan sama juga apakah itu dengan cara bicara, ya, ataukah dengan cara isyarat ataupun dengan tulisan pakai WhatsApp, atau share. Sekarang lebih cepat lagi, share di grup. Sekarang di grup WhatsApp nih banyak orang berkelahi. Wah, di grup apa tak? Grupnya isinya 200 orang. Dia ngatain satu orang ini 200 orang baca semuanya. Apa tak sakit hati kawan ini, langsung left grup, keluar dari grup dia. Wah, tak kawan pun tak apalah. Nah, itu namanya tangkis. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang muslim atas orang muslim yang lain itu haram darahnya. Maksudnya apa? Orang muslim enggak boleh bunuh orang muslim sendiri, haram. Enggak boleh. Ya, jangan bunuh-bunuhan. Wa maluhu, haram darahnya, haram hartanya. Haram maksudnya apa? Duit orang jangan dicuri, mobil orang jangan dicuri, motor orang itu haram bagimu. Halal bagi yang punya motor dia, bolehlah dia pakai motor dia. Kambingnya jangan dicuri, kambing itu halal bagi yang punya, bagi tetangganya haram. Maksudnya begitu. Yang dimaksud dengan itu haramun damuhu wa malu wa irduhu. Harga dirinya itu juga gak usah diganggu. Harga dirinya apa? Macam kita menghina di depan orang, ngerasain dia dan sebagainya, kita jatuhkan martabatnya. Martabatnya itu juga harus dijaga. Haram kita melecehkan sesama kaum muslimin, harus kita jaga. Sekarang kadang-kadang yang kita jaga ini cuma duit orang jangan diambil, itu duit orang haram tak boleh. Orang jangan dibunuh, tak boleh membunuh orang muslim, hukumnya haram. Tetapi kalau masalah harga diri orang lain itu diinjak-injak, biasa dikata-katain, biasa diriba, biasa dan lain sebagainya. Itu juga haram, harus dijaga. Seorang itu harga dirinya itu harus sesama kaum muslimin itu harus saling menjaga. Jangan kita jatuhkan harga dirinya di hadapan orang lain. Langsung pucat mukanya ketika di depan orang dikatain gini kekurangannya disebutkan. Langsung diam pucat, dia rasa geram atau merah mukanya. Tidak boleh menjatuhkan orang lain. Itu namanya menjatuhkan orang lain.
Waqad qala alaihi salatu wassalam, al-ghibatu asyadu minaz zina. Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Ghibah lebih dahsyat daripada zina. Wa ahallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, man mata ta'iban minal ghibah fa huwa akhiru man yadkhulul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana? Man mata ta'iban minal ghibah fa huwa akhiru man yadkhulul jannah. Barang siapa yang mati kemudian dia dalam keadaan bertobat daripada ghibah, ngerasain orang, maka dia akan menjadi orang yang paling akhir masuk surga. Masih masuk surga, tapi terakhir, Bu. Itu kalau tobat. Kalau tobat. Jadi ini wahyu ini diturunkan kepada Nabi Musa. Barang siapa yang mati dalam keadaan bertobat daripada ghibah, dia akan menjadi orang yang paling terakhir masuk surga. Ya Allah, sementara ini ghibah jadi langganan, jadi kebiasaan. Ibu-ibu tobat. Betul tobat. Kalau tak tobat, wallahu a'lam. Kita ni masya Allah ibadah kita dah jelek, dah tak bagus, dah kurang. Ini nak menghibah orang lagi. Biar itu jelek tak jelek itu urusan dia sama Allah. Kita tak usah nambah-nambahin, tak usah ngata-ngatain. Apa sih untungnya ngatain kejelekan orang? Enggak ada untungnya sama sekali. Rugi, penat mulut. Habis menghibah orang, lapar. Aduh. Apa tak bercakap tak habis-habis. Lapar sampai lapar menghibah orang tu. Astagfirullahalazim. Tak ada untungnya sama sekali. Kadang suara pun sampai habis serak, habis suaranya. Batuk, bisa jadi batuk lagi, rugi dunia akhirat, rugi itu apa? Menghibah orang itu diyakini dunia akhirat rugi. Kalau dia mati sempat bertobat, jadi orang terakhir yang masuk surga. Kalau tak tobat, kalau tak tobat amalnya habis, diminta-minta sama orang yang diribain, habis masuk neraka jadinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Waman mata musirran alaiha fa huwa awwalu man yadkhulun nar. Barang siapa yang mati dia dalam keadaan terus saja dia menghibah, tidak bertobat sampai mati, maka dia akan menjadi orang yang pertama sekali masuk neraka. Tengok dahsyatnya menghibah. Makanya kata Rasulullah, al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Ya, karena kalau yang dihibah orang satu, orang sekampung dihibah dia macam mana? Dia tinggal di Karimun, orang di Jakarta dihibah dia. Kapan kau nak minta maaf? Jadi ada orang dulu lah, dia benci betul. Ada seorang tinggalnya di Jakarta, dia benci luar biasa. Saya bilang sama dia, engkau tinggal di Karimun, orang tuh tinggal di Jakarta. Engkau cuma lihat medsosnya, lihat apa ini itunya dari wartawan, dari ini. Engkau bencinya kok kelewatan seperti ini. Aku bilang, kok bencinya? Engkau tahu tak hakikat kebenaran tidaknya itu? Jangankan kita yang tinggal di Karimun, tetangga sebelahnya lo tak tahu. Orang hidup tetangga sebelah, Bu. Tetangga sebelah bikin apa kan kita tak tahu, Bu. Tak tahu. Jangankan gitu, orang bersuami istri nih, kadang-kadang dia tak tahu hatinya suami ini, hatinya seperti apa, si istri ini seperti apa, itu pun tak tahu. Niat orang tak nampak. Ini kita jauh-jauh, kau orang Jakarta, kau gini kan, kapan kau nak ketemu dia? Akhirnya entah tak tahu lah, pokoknya dia sadar lah waktu itu. Ternyata dia sadar waktu itu. Alhamdulillah sekarang dah netral. Tak usah kau ngapain kok benci-benci dia. Tak guna. Orang lain benci kok engkau ngikut benci, ya. Kurang kerjaan namanya itu. Habis tenaga apa segala macam untuk membenci orang yang sementara itu belum tentu betul yang dikabarkan di medsos, di internet dan sebagainya. Wallahu a'lam, tak tahu. Kalau memang betul pun aku ngata-ngatain pun tak ada gunanya, rugi. Karena barang siapa yang mati sedangkan dia masih di dalam aktivitasnya terus saja suka menggibah orang, maka dia akan menjadi orang yang pertama masuk neraka. Itu wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Nama apa ni? Oh, kurang sikit lagi. Wa iyyaka fadzulma fa innahu dzulumatun yaumil qiyamah wa la siyama dzulmul ibadah. Fa innahu dzulmu. Oh, kita masuk di apa yang lain, insyaallah biar nyambung akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi intinya subhanallah, kita kalaulah balik dari sini kita bisa sembuh. Ingat, tak usahlah aku mulai hari ini aku sampai mati aku tak mau menghibah orang lagi. Itu dah. Ini loh. Ibu, dah balik dari sini Bu malam nih, niatkan dalam hati, ya Allah, kuatkan aku sampai mati tidak menghibah orang. Ingat, kalau nak masuk surga, ya, ingat tuh, jangan tak ingat. Ingatkan wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa apa tuh Bu? Siapa yang mati dalam keadaan tobat dari menghibah orang, dia akan masuk surga tapi terakhir sendiri. Tapi kalau dia mati, dia belum bertobat daripada menghibah orang, dia akan menjadi orang yang pertama masuk neraka jahanam. Inilah malam ini kita sembuhkan dulu penyakit kita suka menghibah orang. Stop. Dah. Ini baru berkah. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Kita dah nak khatam nih, Bu. Pak nih, tengok tinggal sedikit lagi nih kitab nih. Berapa persen pengajian kita yang kita amalkan? Tengok. Itulah. Ini yang malam ini aja kita amalkan, dah luar biasa. Yang kemarin-kemarin entah lupa dah bab ya. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu kita khatam, kita ulang balik, tak ada masalah, ya kan? Ini luar biasa, ini kitab ini luar biasa. Bukan karangan dari otak, murid dari otak, tidak. Ini ilham, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya semuanya. Itu pendidikannya. Gibah dapat berupa ucapan, isyarat dan tulisan ya. Ya. Dan zaman medsos sekarang Ya. ya, ada kita bikin suatu nasihat Bu ya, kalam-kalam ulama gitu ya. Terus ada yang merasa Bu ya. Merasa. Terus dia cerita dengan kawan yang sudah gitu. Si Anu itu satu itu aku lah tuh gini-gini. Macam mana tuh? Buat aku. Itu salah dia. Yang penting kita memang maksudnya baik. Dia berarti ada suudzon. Itu hatinya yang sakit. Kita yang penting niat kita bagus, kecuali kita memang kita nih ngupload nih nak ngentam di orang. Itu hati engkau lah yang sakit. Yang betul aja, ya kan? Kalau itu dia prasangka dia, itu namanya suudzon. Begitulah. Untuk macam mana berhati bagus itu memang luar biasa susahnya. Tapi insya Allah kita ini luar biasa, ya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan, taufik hidayahnya untuk kita bisa mengaplikasikannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.